Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra peradilan ini masih terlalu umum. Hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHP berhak mengajukan pra peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar, kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra peradilan. Pertanyaannya apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke. Yang berikutnya adalah penyidik dan terlapor tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Yang terakhir, sebenarnya banyak di sini titipan dari para profesor karena sudah ada tertulis. Satu lagi Pak, hampir setiap perkara pidana, terutama yang tersangkanya berduit sampai PK, selalu ada ahli. Akan tetapi di Indonesia ini ahli tidak boleh bicara tentang fakta. Saya sudah mengikuti persidangan begitu banyak di Singapura, di arbitrasi maupun perkara pidana. Justru ahli itulah yang paling tepat memberikan pendapat analisa terhadap fakta. Dia yang tahu menerapkan teorinya terhadap fakta. Soal nanti apakah pendapatnya diakui oleh hakim itu kan haknya hakim. Jadi sekali lagi agar ditambahkan pasal bahwa ahli berhak memberikan komentar. Ini saya sudah alami langsung 10 tahun lalu di Singapura. Sekarang ini setiap orang PK mendatangkan ahli, tapi dia hanya kayak buat syair aja, ngomong no, habis itu selesai. Tidak pernah diterapkan teori-teorinya itu terhadap fakta kejadian. Itu akan lebih seru dan akan lebih mendalam mengenai kasusnya. Saya kira hanya itu aja. Tolong saya hanya fokuskan pra peradilannya itu terlalu umum. Rakyat haknya terinjak-injak. Justru itulah kesempatan untuk menghentikan kasus. Jangan hanya soal sah tidaknya penahanan, tapi setiap hak daripada
tersangka maupun saksi yang dilanggar menurut peraturan perundang-undangan ataupun yang melanggar KUHP berhak sebagai alasan pra peradilan. Itu baru Komisi 3 menjadi pahlawan. Jangan lupa, yang datang ke Kopi Joni itu dulu-dulunya berkuasa loh Pak. Ada yang tentara, ada yang Komisi 3, ada yang DPR. Tapi ada waktunya bapak-bapak itu akhirnya pensiun. Pada saat itulah Anda tidak punya power. Pada saat itulah anak cucu saudara datang ke Kopi Joni mengemis-ngemis keadilan. Jadi kalau kalian bikin sekarang yang lengkap, Anda menjadi pahlawan. Terima kasih. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut di mana Hotma Paris berkata atau bab-belakan di situ mengenai tentang dirinya yang membela masyarakat di mana dia sudah lama menjadi hakim ya di situ, pengacara ya, sehingga dia dipercaya di situ. Namun dalam hal tersebut ya di situ dia mengatakan mengenai tentang kasus-kasus mengenai tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya, dalam hal tersebut banyak di kalangan politik sekarang ini hanya gara-gara mereka membela Bapak Jokowi atau disebut dengan Bapak Jokowi ini yang memang benar-benar sedikit kebal ya dengan hukum ya, sehingga dia adalah mantan presiden kita yang memang seharusnya taat dengan hukum. Namun di negara kita seakan-akan mereka membuat kekuasaan atau aturan ya. Aturan itu mereka buat ya untuk diikuti oleh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia ya begitu. Namun pada dasarnya seakan-akan mereka membuat hal tersebut ya cuman untuk kalangan masyarakat saja, sedangkan bagian dari mereka sebagai para penjabat atau para pemimpin tidak mengikuti hal tersebut ya, ibaratnya seperti begitu ya. Karena memang pada dasarnya di negara kita ini kebanyakan para pemimpin ini tidak mematuhi peraturan yang ada, padahal mereka yang membuat sendiri tapi mereka sendiri yang tidak menaati peraturan tersebut. Ya sering disebut kayak tidak pernah disentuh hukum ya, ibaratnya ketika mereka ada masalah, para pemimpin di negara kita ini ya dikebalkan dengan hukum ya, karena seakan-akan karena mereka membuat peraturan tersebut ya orang-orang terdekat mereka ya diabaikan begitu ya, seakan-akan dilupakan aturan-aturan yang sudah dibuat itu ya, sehingga itu cuman berlaku di masyarakat ya. Hotma Paris ini memberikan pernyataan itu karena salah satunya Bapak Jokowi ini banyak kasusnya ini sudah lama ya begitu, cuman pada saat itu karena dia masih menjabat sebagai presiden kita ya, otomatis tidak ada yang berhak begitu atau masih belum berani ya begitu masyarakat mengungkapkan hal-hal tersebut. Ya, setelah terlihat dengan jelas mengenai tentang tudingan-tudingan kasusnya ini, sehingga banyak kebohongan-kebohongan yang sudah ia lakukan. Ya, kalau memang sebenarnya pemerintah tahu ya tentunya dikenakan hukum ya begitu, atau ada sanksi dari mereka, karena 10 tahun negara kita sudah dibohongin ya. Tentunya dalam kerusuhan, kegaduhan di negara kita ini selalu terlibat dengan namanya, atau mereka membuat rencana supaya mereka berkuasa di negara kita ini ya. Salah satunya dia mencalonkan anaknya menjadi wapres ya, karena anaknya tidak bisa memimpin sebenarnya, tapi karena paksaan dari dia sehingga anaknya juga tidak terlalu bisa memimpin, setidaknya jadi wapres sebenarnya ya. Walaupun melakukan hal tersebut ya banyak hal-hal yang sudah terbongkar dalam tudingan-tudingan kasus mereka berdua ini ya, salah satunya Pak Gibran ini juga ya. Tentunya dalam hal tersebut banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan mereka. Ya aneh ya Anjay, karena memang salah dibela, tapi kenapa ya? Apakah tidak tahu yang benar atau yang begitu ya? Karena pada dasarnya para termo-termo ini ya seakan-akan mereka membela mati-matian Bapak Jokowi ini, padahal mereka tahu bahwa Bapak Jokowi ini memang salah. Tapi entah kenapa mereka selalu membela dengan mati-matian, bahkan mereka merendahkan diri, mereka merendahkan bahkan jabatan mereka
tidak apa-apa hanya demi membela Bapak Jokowi ini. Ya, kita mencurigai akan hal tersebut. Karena kenapa? Ya, seakan-akan mereka sudah disuap atau sudah disokop dengan uang. Ya, tentunya orang kalau sudah dibayar mahal-mahal, ya tentunya apapun yang terjadi, ya tetap di jalan begitu ya. Ya, apapun tanggapan dari lawan bicaranya, ya tentunya mereka tidak boleh mengalah, harus tetap mempertahankan, ibaratnya seperti begitu. Ya, kita bisa menilai dalam hal tersebut di mana ketika banyak pengacara dari Bapak Jokowi atau Pak Gibran ini selalu mengatakan hal tersebut. Ya, selalu menegaskan bahwa memang benar, seakan-akan kesalahan di depan mata itu sudah tidak terlihat lagi. Ya, begitu. Ya, inilah yang terjadi di negara kita ketika sudah ada uang, ya tentunya mereka lupa akan hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin-pemimpin negara kita. Ya, banyak memang hal-hal tersebut terjadi di negara kita. Ya, makanya respon ini ya dan Hotma Paris itu ya selalu melakukan hal yang memang untuk kebenaran negara kita. Begitu juga dengan Rosario. Ya, Hotma Paris ini ya berkata belak-belakan di situ sehingga dia dengan marah menyatakan di situ tidak ada yang kita takutkan sebenarnya, cuman karena masa jabatan mereka itu yang kita hargai, ibaratnya karena dia juga mantan presiden kita, ya otomatis kita hargai. Tapi hukumnya tetap berlaku begitu. Hukum jangan sampai karena dia mantan presiden kita otomatis kita kasih kelonggaran, peraturan tidak diikuti, hukum tidak dijalankan dengan dia. Ya jangan begitu juga kan, begitu ya, harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita biar pantas negara kita ini disebut dengan negara hukum. Ya tentunya ketika mereka berpikir akan hal tersebut, ya setidaknya mereka bertindak dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan. Ya mungkin apapun keputusan pasti kita terima. Tapi kalau mereka melakukan kebohongan hanya demi keuntungan pribadi atau berpihak kepada diri sendiri tanpa melihat bagaimana masyarakat, bagaimana aspirasi-aspirasi dari masyarakat, maka pekerjaan mereka itu tidak pantas disebut pekerjaan mulia. Karena pada dasarnya yang disebut dengan hakim atau pengacaranya tentu orang-orang yang jujur, yang membela kebenaran, yang memberikan kebenaran secara detail tentang apa yang mereka dapatkan, bukan membuat kebohongan untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan kelonggaran dari hal-hal tersebut. Ya, kita bisa membahas dalam tersebut teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa tahu apa yang saya katakan ini. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini. Jangan lupa berikan tanggapan dari kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.